wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Allah menciptakan samawati wal ard, langit dan bumi, dan di antara arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang suci. Itulah ketetapan untuk agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam 4 bulan itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zamanu qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Setahun berputar sebagaimana keadaan sejak Allah menciptakan langit dan bumi, dan dalam 1 tahun itu terdapat 12 bulan, dan di antaranya ada arba'atun hurum, 4 bulan yang suci. Salasatun mutawaliyatun dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram. 3 di antaranya berturut-turut, yakni bulan dzulqa'dah, bulan dzulhijjah, dan bulan muharram. Wa rajabu mudharal ladzi baina jumada wa sya'ban, dan 1 bulan lagi yakni bulan Rajab. Di antara baina jumada yakni Jumadil Akhir dan juga Sya'ban, 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Dan termasuk hari ini Bapak Ibu kula panjenengan wonten 4 bulan yang haram, yang mana orang-orang jahiliyah zaman dulu mawon niku mboten wantun perang kok di 4 bulan yang suci niki. Nglakoni dosa nggih mboten wantun nglakoni dosa kok di 4 bulan yang suci ini. Karena Allah yang mengharamkan, dan sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari 12 bulan 4 yang suci, dan kedudukan 4 bulan ini di sisi Allah adalah bulan yang istimewa. Ibadah di bulan ini fadilahnya lebih besar daripada ibadah di bulan yang lain, tetapi tidak lebih utama daripada bulan Ramadan. Ramadan itu mpun puncake. Nek 4 ini bulan haram. 4 bulan haram. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Jamaah rahimakumullah, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini telah memberikan pada kita banyak nikmat, wabil khusus adalah nikmat sempat untuk hadir ke majelis ilmu yang tercinta ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, yang kita berdoa semoga kita termasuk salah satu
umatnya yang bisa menjalankan agama dengan sebaik-baiknya, termasuk yang bisa menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah dengan sebaik-baiknya, dan termasuk satu dari 73 golongan yang Allah jamin akan masuk ke dalam surga. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita melanjutkan tasih babakan sholat. Nek jenengan bosen teko bilang mawon gitu. Wong niki kajiane tematik santai mawon. Ustaz kok besok kajiane ganti mosok sholat terus mboten napa-napa. Wong ustaz yo ming nderek jamaah mawon. Kemarin di 2 tempat kula disuwun misi pengaosan berkaitan dengan tidak boleh hulu. Ada 2 masjid niku nyuwun temanya adalah larangan hulu, larangan berlebihan. Nek teng Borobudur insyaallah aman nggih Pak nggih. Teng mriki mboten do hulu nggih. Karena ada pendataan ustadz niku gak ada jamaah pinten. Nek kula jawab nggih nek Muhammadiyah ki ustadze ra duwe jamaah. Nggih. Soale pengajiane sinten mawon nggih tetep mangkat. Nggih. Sing penting pengajian tebriko nika, nah ustadze gonta-ganti mangkat. Nah niku jamaah Muhammad ya, sing digoleki ngilmune nggih, bukan tabaruke, bukan berkah. Nek teng ngeten iki di beberapa masjid Pak. Wah, tilase ustadz sing ngisi pengajian pripun Pak? Wah, kula le ngombe dereng rampung enten sing mundhut Pak. Wis ilang. Nah, teng Muhammadiyah turah ya dibuang gitu. Sing goleki ngilmune, goleki ngilmu. Nah, nanti nek bosen boleh request nggih. Karena nek bahas salat niku jan luar biasa. Nggih. Makane ngaji ki ra ono enteke. Nek tanya jawab ra rampung-rampung jawabane kula ya sesuk ngaji meneh. Ngoten mawon. Kita masuk kepada bab membaca Al-Fatihah. Di mana kemarin kita sudah membahas sebagian. Tapi belum menyelesaikan. Dereng rampung. Kita sudah membahas ta'awudz secara rinci dari berbagai madhab, menurut ini dibaca, menurut ini mboten. Sekarang kita masuk pada Al-Fatihah. Kemarin juga sudah kita bahas basmalah niku termasuk ayat dari Al-Fatihah nopo mboten. Perbedaan pendapat macam-macam sudah kita bahas. Menurut tarjih pripun sudah kita bahas. Maka kita lanjutkan dari beberapa hadis, kelanjutan dari yang sudah kita bahas kemarin. Di sini dalam hadis riwayat Muslim nomor 493 diriwayatkan dari Ibunda Aisyah, dan hadis ini hadis ahad. Hadis ahad menika ketika Kanjeng Nabi dawuh utawi melakukan suatu perbuatan tumindak, yang mendengar, yang melihat itu hanya satu orang. Okay. Dan paling banyak hadis ahad niku dari Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihus salata bit takbir wal qiraah alhamdulillahi rabbil alamin. Ibunda Aisyah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membuka sholatnya yang dilafalkan dengan keras dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan bahwa di dalam hadis ini ada kaidah fikih, yakni membaca basmalahnya niku sir, membaca basmalahnya niku pelan. Nah niki juga termasuk yang menguatkan pendapat dari Muhammadiyah. Tapi yang perbedaan niku ming jahar napa sir. Nek dibaca kula panjenengan insyaallah tetep do maca. Imame bismillah seru ya ora apa-apa. Teng Masjid Muhammadiyah imame bismillah seru ya ora apa-apa. Nggih. Nek ra maca Al-Fatihah itu kayak diprotes. Kemudian dalil yang lain diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Beliau berkata, "Sholatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Bakar dan juga Abu Bakar, wa Umar dan juga Umar, wa Utsman dan juga Utsman. Falam asma ahadan minhum yaqra bismillahirrahmanirrahim. Dan beliau Anas bin Malik mengatakan, ketika beliau mengatakan, aku wis tahu sholat karo Kanjeng Nabi, wis tahu sholat sama Abu Bakar, sama Umar, sama Utsman. Dan dari Nabi dan para sahabat itu tidak ada di antara mereka yang membaca ketika sholat bacaan kerasnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini pendapat yang kedua, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 399. Syekh Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwasanya ini memperkuat membaca Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Ini hadis riwayat Anas bin Malik, beliau pernah sholat bareng Kanjeng Nabi, bareng Abu Bakar, bareng Umar, bareng Utsman, semuanya nek ngimami sing seru, sing jahar pertama kali adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita masuk dalam membaca Al-Fatihahnya. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 756 dan Imam Muslim nomor 394. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi seorang yang tidak membaca Al-Fatihah atau pembuka kitab. Jadi mboten enten sholat ning kok ora maca Al-Fatihah. Di sini penjelasan para ulama, membaca Al-Fatihah ini berlaku bagi imam. Yang pertama, berlaku bagi sinten? Imam. Kemarin menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, berpendapat nek imam wis maca, makmum sudah terwakilkan. Selesai. Yang pertama yang diwajibkan bagi imam nek salat jahr. Dan orang yang sholatnya sendirian. Nek salat sendiri jelas Al-Fatihah harus termasuk sholat kemarin kita membahas sholat iftitah niku sing diwaos namung napa Al-Fatihah. Nek sholat iftitah kok enggak membaca Al-Fatihah, sah napa mboten? Mboten. Kemudian di sini Allah memerintahkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, perhatikan dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Tugasnya makmum adalah mendengarkan dengan seksama, dengan tenang. Kemarin kita juga sudah bahas pendapat para ulama, nek seumpama memang nggak kedengaran, baru diperbolehkan membaca sendiri, baik Al-Fatihahnya maupun suratnya. Khusus surat niki nek misal masih remeng-remeng, panjenengan tahu yang dibaca oleh imam, boleh untuk menirukan. Jadi misal maca ayat kursi, sing belakang itu remeng-remeng sambil membaca, tapi suratnya sah. Nah, yang di depan imamnya membaca Al-Baqarah, belakangnya membaca Ali Imran, ini menyelisih. Ada dalil yang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud nomor 826 dan Imam At-Tirmidzi nomor 302. Jadi ceritanya ketika Nabi sholat subuh. Saya potongkan hadisnya. Suatu hari ketika Nabi dan para sahabat sedang melaksanakan sholat subuh, kemudian ada seseorang di belakang Nabi makmum, dan di hadis ini tidak disebutkan sahabat siapa yang menjadi pelakunya, membaca surat lain ketika Nabi sedang ngimami sholat subuh, baik di Al-Fatihahnya
maupun di setelah Al-Fatihah niru Al-Fatihah. Terus di surat setelahnya ketika Nabi membaca sebuah surat, makmumnya ini membaca surat yang lain. Oke. Jadi malah beleroni. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, inni aqulu mali anaza'ul Quran. Kemudian beliau mengatakan, kenapa aku ditandingi oleh seseorang yang membaca Al-Quran, suratnya yang berbeda. Maka setelah niku mboten enten malih sahabat kok baca surat yang lain ketika imam membaca sebuah surat. Nah, ini bagian dari syariat fikih. Ya. Jadi ketika imam membaca surat, kula panjenengan mboten asal membaca surat yang lain, kecuali kemarin sudah ditegaskan pendapat dari beberapa ulama, kecuali kita memang tidak kedengaran. Misal jamaah yang putri atau yang di belakang pas sholat memang nggak kedengaran, nggak tahu yang dibaca imam nopo, maka semoga boleh membaca surat yang kita hafal. Dalam hadis yang lain diriwayatkan dari At-Tabrani bab 9 nomor 264. Dari sahabat Ibnu Mas'ud, beliau berkata, "Amsid lil Qur'an fa in fis shalah syughla wa sayakfika dzalika imam." Diamlah ketika imam membaca Quran. Karena dalam sholat itu begitu sibuknya dia malah membaca yang lain. Cukup bagimu apa yang dibaca oleh imam. Nah, di sini menjadi penguat, oh imam sudah membaca, kita jamaah nggih pun sah. Masuk Al-Fatihahnya nggak usah dibaca lagi. Nek kula ndak pernah nih. Imam wis membaca Al-Fatihah, kita mendengarkan ya sudah. Oke. Nanti tidak perlu membaca sendiri kecuali sholatnya sing sir, sholat duhur, asar. Ya jelas kita harus membaca. Dalam hadis riwayat Abdul Razak bab 2 nomor 139. Di sini dari sahabat Umar bin Khattab, beliau mengatakan, yang situ lil imam fima yajharu bihi fis salati wala yaqra'a ma'ahu. Hendaklah kamu diam ketika imam sedang mengeraskan bacaannya dalam sholat, dan jangan membaca bareng bersama dia. Jadi ketika imamnya membaca surat, panjenengan tidak boleh barengi walaupun suratnya sama. Kecuali satu, kita di belakang tidak kedengaran. Ning tahu itu kok ayat kursi ning saka mburi iki jan ra krungu. Barengi boleh, tapi sebagai makmum kula panjenengan le barengi niki catetane cuma bibirnya yang gerak. Nggih. Bukan terus kita ikut bersuara yang jahar, mboten. Mboten nggih. Nah, yang di belakang kalau nggak tahu yang dibaca imam boleh baca sendiri dengan catatan yang sama, terus tidak terus maca seru. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca amin. Membaca amin. Ada keistimewaan dalam membaca amin ketika imam selesai membaca surat Al-Fatihah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, riwayat An-Nasa'i nomor 928 dan Ibnu Majah nomor 852, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, saya bacakan terjemahannya mawon. Jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka ucapkan amin. Karena malaikat akan mengucapkan pula amin ketika imam mengucapkan amin. Yang pertama makmum amin, yang kedua malaikat amin, barengi imam ketika mengucapkan amin. Siapa saja yang ucapan aminnya berbarengan dengan ucapan amin malaikat, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Di sini dalam hadis dikatakan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan imam dan malaikat niku lek bilang amin bareng kali imam. Nek jarang dados tunggal kali imame kadang sok mboten bareng. Tapi nek setiap hari sering bersama dengan imam itu insya Allah hafal. Hafal. Intonasinya, panjang pendeknya, mungkin jedanya untuk membaca amin. Tapi poinnya adalah kalau seumpama kula panjenengan baca amin dilalai bareng kali malaikat, bareng kali imam, maka dosa-dosanya akan bergugur, diampuni. Dan hadis ini hadis yang sahih. Kemudian kita masuk kepada bab yang selanjutnya, yakni mengeraskan bacaan dalam sholat. Di sini hadisnya panjang-panjang Pak, ini kula singkat mawon nggih. Yang jelas ketika sholat zuhur, riwayat Bukhari nomor 776. Nek sholat zuhur lek baca surat seru napa mboten Pak? Mboten nggih. Nek sholat asar pripun? Nggih mboten. Nggih. Niki kula panjenengan insyaallah mboten usah dibahas panjang-panjang. Yang intinya sholat yang jahar di siang hari atau pagi hari itu ada sholat Idul Fitri, ada sholat Jumat, ada sholat gerhana. Sholat gerhana. Adapun pada sholat-sholat yang lain niku tidak untuk dikeraskan. Maka bacaan sholat yang dikeraskan berlaku untuk sholat yang dikerjakan pada malam hari, termasuk subuh pada waktu fajar, pada waktu subuh. Oke, ada setunggal malih nih, yakni ketika sholat istisqa atau sholat minta hujan. Ning dereng nanti toh Pak, minta hujan. Wong Magelang sholat minta hujan. Ya mau nek Magelangnya pundi tapi nggih. Nek mriki ndak wonten Pak, kekeringan wonten itu. Gunung nggih. Nah, niku menoreh. Niku tuh disolati mawon. Wonten napa karena memang syariate mangke lindu tangane ngeten iki. Nek salat biasa lah kula jenengan ngeten, maling ngeten. Khotbah ngeten. Nggih, tapi nek istisqa istimewa ngeten. Lapangan li salat nggih seru. Seru sing dadi imam nggih sing bacanya bagus. Dan insya Allah sholat istiqo itu menjadi bagian dari syariat dan kita tidak boleh ragu gitu. Kemudian bagaimana dengan sholat gerhana yang dilakukan di malam hari? Di malam hari gerhana ini seru napa mboten Pak? Lem baca sama nggih? Panjang. Kula nate sholat gerhana wonten pondok ya. Ustaz kula niku maos Al-Baqarah full Pak. Ngantos mboten ngertos gerhanane pundi mu. Meng petang sedilit wonten terus lebare. Bacaane ustaz kula niku lawas kan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Niku bayangke jenengan Al-Baqarah sak rakaat. Rencangnya kula niku ngantos nyerah akhirnya terus batal sholat gerhana, nanti gerhana ini hilang Pak. Esuk niku meh tekan duhur Pak. Ning rakaat keduane jan ming pendek. Surat apa ning ina atau ina wong. Ini sing bisa dawa tenan. Ya dawa ning menyesuaikan jamaah aja. Tapi saya ini. Kemudian kita masuk pada ruku. Gini sing jahar kali sir kita skip mawon. Insyaallah pun enggak ada perbedaan pendapat. Yang pertama adalah tata cara ruku. Dari Uqbah bin Amr al-Ansari, beliau mengatakan falamma raka'a wada'a yadayhi ala rukbatayhi. Ketika ruku maka letakkan kedua tangan pada lututnya. Yang pertama lutut ya, ampun paha
ampun betis, tapi nopo lutut. Nek sing ada beberapa niku sing meletakkannya di betis, Pak. Jadi dulu pol niku. Nggih. Niku mboten sahih niku. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Abu Dawud nomor 731. Sama fa idza raka'a amkana kaffaihi min rukbataihi wa farraja baina asabihi. Jika ruku beliau meletakkan kedua tangan di lututnya lalu merenggangkan jari jemarinya. Nah, nek pas takbir niku rapet, pas sujud niku jarinya rapet nggih. Tapi pas ruku ngeten Pak jarinya. Jadi ngegem apa lututnya. Oke. Hadis ini hadis sahih riwayat Abu Dawud nomor 731. Dan juga dikuatkan oleh hadis riwayat Abu Dawud nomor 734. At-Tirmizi nomor 260, Ibnu Majah yang intinya sama. Tsumma raka'a fa wada'a yadayhi 'ala rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alaihima. Kemudian beliau rukuk dan meletakkan kedua tangannya di lututnya seakan-akan beliau menggenggam kedua lututnya tersebut. Ibaratnya nggih gujengan. Nggih gujengan. Kemudian saat rukuk kepala disejajarkan dengan punggung. Nggih. Niki kebetulan kula nek rukuk niki pilek Pak, bindeng. Termasuk pas sujud niku nembe asrep to niki. Asrep. Makanya le praktek sebentar mawon. Ketika rukuk kepalanya sejajar dengan punggung. Ampun menghadap ke depan. Utawi terlalu dikluk. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1061 Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasubbu ra'satu wa la yuqni'u mu'tadilan." Ketika rukuk Nabi tidak membuat kepalanya terlalu menunduk, tapi juga tidak membuat kepalanya terlalu mengangkat. Dan tidak melebihi punggungnya. Yang beliau lakukan ada di pertengahan, lurus. Kalau perumpamaan dari sahabat Wabisah bin Ma'bad, beliau mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fakana idza raka'a sawwa dhahrahu hatta law subba alaihi al-ma'u lastaqarra." Beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat. Sewaktu ruku punggungnya rata dan seandainya ini cuma perumpamaannya Wabisah. Seumpama di atasnya itu dikasih wadah bejana atau bahasanya kula jenengan BKP baskom atau gimana. Dikasih air sampai penuh, maka airnya tidak akan tumpah. Berarti sampai lurus ini. Nek lurus ini nggih ora patek gampang niki. Karena setiap struktur kula panjenengan kadang sok berbeda. Nggih. Pengalaman ngajar anak-anak yang beragam niku aja lurus-lurus niku jan bener-bener kadang ono gegeri sing jendol barang ngoten niku. Kemudian ketika ruku Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca niki doa-doanya. Yang pertama hadis riwayat Muslim nomor 772. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Ada pula dalam hadis yang lain membaca Subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali. Jadi, kalau yang pertama Imam Muslim 772 niku rukuk ming membaca Subhana rabbiyal azim sebanyak 1 kali. Hadisnya hadis sahih riwayat Muslim. Sedangkan yang diulangi 3 kali diriwayatkan dari At-Tirmizi nomor 261, Abu Dawud 886, Ibnu Majah nomor 890, dan para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini hadis yang dhaif. Hadis ini apa? Dhaif. Disebutkan oleh 3 perawi hadis terkenal Pak, Tirmizi, Dawud, Ibnu Majah. Maka sing paling afdol nek pakai Subhana rabbiyal azim itu justru malah cukup 1. Nek
sudut pandangnya kekuatan hadis loh Pak. Nek sudut pandangnya kekuatan hadis. Nek tanya angsal napa mboten? Nggih angsal. Wong dhaif mboten maudhu utawi palsu. Mengko dhaif niku artine loro, sakit ngoten nggih. Jadi di dalam periwayatan hadis itu ada yang cacat. Ada yang cacat. Tapi penjelasan cacatnya saya tidak mencari sedetail itu. Yang intinya ini dhaif. Kemudian boleh juga membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 870. Dan hadis ini hadis sahih yang boleh diulang 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ada tambahannya. Hadisnya sahih. Sedangkan yang Subhana rabbiyal azim 3 kali menurut saya hadisnya dhaif. Jadi dalam ibadah kalau panjenengan ngikut dalil-dalil yang sahih. Hadisnya diriwayatkan Abu Dawud nomor 870. Ada pula yang dipakai oleh Muhammadiyah. Hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari nomor 817 dan Imam Muslim nomor 484. Berarti muttafaqun alaih. Hadis sing kedudukannya paling tinggi. Doane pripun? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Niku hadis sing paling top, sing paling tinggi kedudukan hadisnya. Dan dibaca cukup 1 baik dalam keadaan rukuk maupun dalam keadaan sujud. Nggih. Kalau wangsuli sing kedah kula panjenengan tinggalke kontak ganti angsal Pak. Kontak ganti angsal ning nek saged lek ganti niku per salat nggih. Ampun per rakaat. Ya. Jadi salat yang ini pakai doa yang ini, monggo. Nanti di salat yang lain ganti yang lain enggak apa-apa. Yang harus dihindari subhana rabbiyal azim 3 kali. Yang sahih subhana rabbiyal azim wa bi Subhanallahil azim wa bihamdi Subhanallahil azim wa bihamdi. Sing paling pendek juga sahih riwayat Muslim Subhana rabbiyal azim cukup 1 angsal. Kemudian ada juga yang membaca subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Ini luar biasa Pak. Hadis sahih riwayat Muslim nomor 487. Muhammadiyah kenapa tidak pakai yang ini yang jadi patokan utama? Karena nek sing tadi niku riwayat Bukhari Muslim, nek ini riwayat Muslim. Okay. Walaupun podo-podo li sahih, neng yo sing tinggu sing Bukhari Muslim. Subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Dalam bacaan ini ketika ada seorang sahabat, ini kalau sebut ke asbabul wurudnya, jadi ada seorang sahabat ketika sholat beliau mengucapkan niki, subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Kemudian para malaikat berbondong-bondong untuk mencatat amalan sholat orang yang mengucapkan ini. Kemudian Kanjeng Nabi tanya, tadi kamu baca apa? Disebutkan ini. Oke. Maka sama Nabi diperbolehkan. Niki dalam tanda kutip tasih wonten zamane Kanjeng Nabi. Oke. Ada sahabat membaca doa yang bagus terus dipuji oleh Kanjeng Nabi, dan niki termasuk salah satu yang diperbolehkan dengan catatan niku tasih dalam zamane Kanjeng Nabi. Nek kula panjenengan mboten alasan gawe nambah-nambahi mboten alasan. Ini ku jam rahimahullah. Masih berapa menit ini? Masih 7 menit. Kita lanjutkan dengan tanya jawab ya barangkali. Niki nembe sampai rukuk lho Pak. Sampai rukuk. Ini jenengan tanggung tahiyat besok mangkat malih.
Monggo, barangkali ada kami persilahkan. Nah, mboten enten iki. Dengaren. Iki. Imam membaca Fatihah itu kadang-kadang Ya, ini pertanyaan yang pernah kalau dapati wonten buku Hamrin. Jadi mboten ming marib nggih Bang. Isya nggih subuh nggih. Nih pas jahar imame juan suwene pun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Suwinan ya. Begitu wis rakaat ketiga, Allah. Langsung Allahu Akbar ruku. Nah, maka jawabannya ini termasuk dari kebiasaan imam. Kebiasaan imam. Ketika membaca jahar ditartilkan, di diperbagus bacaannya. Wa idza Qur'anan tartilan, baca tartil itu artinya yang paling bagus pelan-pelan, oke, les-lesan gitu. Tapi begitu nanti bacanya sir, le maca napa? Buah-buahan. Kadang yo nek pas jahar niku wah ngoten niku bagus, begitu sir le baca digabung kabeh, Pak. Model ngoten nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iya, sir ana sing ngerti. Nggih. Maka jawabannya sah napa mboten? Nggih. Sah napa mboten? Sah. Tetap sah, tetap sah. Ning jane yo jamaah sok bertanya-tanya niku. Nggih, bertanya-tanya. Nah, terus pripun Ustaz nek ngoten niku? Ya, berarti imamnya harus merubah. Imamnya harus merubah. Ya tetap paling banyak Pak, mayoritas lah 90% tetap lebih cepat. Nggih, sing sir daripada yang jangan itu tetap mayoritas lebih cepat. Nah, yang lebih lama mungkin malah 0% nih. Yang beberapa itu yang sama panjangnya. Kalau ya termasuk sing luwih cepat. Orang itu orang juga cepat banget. Nek sir kesuwen dadi haram. Nggih, sing penting mboten pas sujud mawon, Pak. Napa pas tahiyat. Nek pas sujud kesuwen darani napa? Moga Pak jenengan. Sembang lah. Kenapa? Salat jenazah niku sir, Pak. Mas, ini saya salat jenazah niku kan bacaannya benten nih, Pak. Jadi termasuk takbir 1, 2 niku kan beda dengan sholat ngeten iki. Ini kan Fatihah terus surat nih. Ini kan lebar Fatihah nopo? Sholat. Lebar selawat dulu. Itu kan aneh, Pak. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim. Ini wah tadi aneh. Modern nggih, Pak. Jadi sir. Mau ya amin. Ya buat napa-napa wong kudu tang. Kulur pun nate, Pak. Pun nate beberapa kali nih ada sing dijahar nih, Pak. Dijahar jan terus ngene kok. Ngono ya teko mendel mau. Wonten malih sing mulai takbir malah ping 5. Pas mensolatkan jenazahnya Ustaz Suradi almarhum. Nah niku kula wis teko mantep kok enten. Kados piyai ngoten wis. Kula wis sing imami nggih. Aku nek takbir ping 5, Pak. Oh terus waduh, wah ini mau sing jamaah sing belakang subhanallah, subhanallah. Nek salat jenazah nek subhanallah wis kadung takbir pripun niku. Berarti kan nyuwun berarti imamnya mboten ngertos. Salat jenazah piye atau yang lainnya. Niki repot niki. Oke. Betul juga, niku betul juga. Karena kita tadi bahas salat jenazah.
Kapan besok masuk di perawatan jenazah, perawatan jenazah dari mentalkin sampai menguburkan. Yang menguburke ya mriki ya repot. Nek teng sekolahan dulu saya masuk di MUI itu salah satu yang langsung kula suwun adalah kula nyuwun punya lab untuk perawatan jenazah. Gawe ke ruangan bareng. Jadi bocah sing nakal ini ketemu guru BK biasa. Ketemu guru agama wedine kok. Tak kafani tak dunke nang anu tenan. Sak nakal-nakale bocah Pak, semakin nakal ketemu kain kafan semakin takut Pak. Ya. Sing pernah ada anak buang nakal memang istimewa. Ketika ketemu guru yang lain dinasihati macam mboten mandi. Ketemu guru agama Pak, urus praktek, urus kain kafan wis semua nangis. Wah, dikafani, ada orang tuanya didungi Pak. Wah, tekan ngandhep niki bapake ngeten iki. Pak Guru, niki nek mboten sadunggare pripun? Wah, le nangis stop niku lebare yo mental mawon. Tekan lulus niku wis mari niku. Lebare nggih teko tandenge wae kruget-kruget ora mboten saged lemutan. Tapi poin di sholat jenazah ini perlu kita nanti belajar karena memang ada sedikit perbedaan fikih, ya termasuk baca sholawatnya itu di takbir pertama atau yang kedua, terus perbedaan doanya juga ada beda doanya. Nek beda takbirnya kata sih mboten enten nggih. Ajeng Muhammadiyah atau yang lain itu padha kabeh. Nek doanya itu kita ambil yang mana itu Muhammadiyah sudah mengklasifikasikan dalil-dalil yang kuat yang mana. Sing paling penting nek salat jenazah enten sing nggo sajadah ampun kon dadi imam. Mumpun nate pas SMK enten sing nggo sajadah niku sampir mriki niki to. Tak kira ki yo minggu sampiran jebule digelar tenan. Dadi imam ruku Pak. Repot. Ya ini kita guyon banget. Ya enten malih. Mboten enten? Ya enten iki sampai molos ketik. Jamaah rahimakumullah, kesimpulan pada malam hari ini kita baru sampai ruku. Besok kita lanjutkan pada i'tidal dan selanjutnya. Ustaz kok le ngaji suwi? Ayo nek pengen detail ya suwi, nek pengen cepet ya tak prakteke dari awal sampai akhir rampung. Jadi semua itu ya ada dari pertanyaan itu mriki ya kados sing rada detail sithik. Nek detail banget ya nanti malah do ngantuk. Kelas tarjih niku nanti sangat detail sekali. Nek pengen sing detail nggih ada nih Ustaz sing ngajar teng ngisi teng Darul Ulum. Ustaz Sundarto nggih. Wah niku wis hadis niku di luar kepala, Pak. Hadis riwayat ini nomor ya niku lho nggih wonten nggih. Jadi bawa pegangan, ada pegangannya. Tapi niku sing detail niku istimewa, lebih detail lagi nanti pengen sing lebih detail lagi. Wonten beberapa nanti kalau mau mencari atau bahkan ngaji tafsir, mriki enten mboten ngaji tafsir. Asam nenten. Potong dulu. Oke. Nah niki tafsir niku penting, Muhammadiyah ora ngerti tafsir bahaya nanti. Niku mawon banyak salah dan kurangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada baik dan benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian nun wal qalam ya masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.